Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Ivan Biari, sang engineer Cubase yang akan memberikan kalian tips-tips dan trik yang mantap pokoknya tentang dunia recording, mixing sampai mastering. Buat kalian juga teman-teman yang mungkin penikmat musik, pecinta musik, ataupun pelaku-pelaku musik seperti musik cover, original dan lain sebagainya. Di channel Ivan Pianis ini juga aku mengupload konten-konten musikku teman-teman, dimana aku bikin instrumental, aku bikin video cover juga, dan aku juga merilis beberapa original songku juga. Jadi kalian siapapun itu, musisi, penikmat musik, pelaku musik, ataupun engineer, kalian cocok banget berada di channel ini. Jadi tidak usah ragu, langsung aja subscribe teman-teman. Nah, oke. Dan di video kali ini kita kembali di segmen Ivan Studio Webcam, di mana di sini aku akan membahas seputar dunia audio recording, mixing sampai mastering teman-teman. Nah, di sini aku mau melakukan eksperimen teman-teman. Wis, eksperimen apakah itu? Jadi aku mau melakukan eksperimen yang nantinya akan menjawab beberapa keresahan dari teman-teman, dan harapanku ini akan menjadi semangat baru buat teman-teman, akan menjadi pokoknya intinya, apapun keterbatasan kita semua teman-teman, kita pasti punya keterbatasan, tapi kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh putus asa, dan tentunya kita tidak boleh menjadikan keterbatasan itu menjadi alasan apapun untuk kita berkarya. Jadi jangan bilang, oh kalau kita nggak punya ini karyanya jelek, kalau kita nggak punya itu karyanya nggak maksimal, dia bisa bagus karena punya ini, karena punya itu. No, tidak teman-teman. Di sini aku mau tekankan, sesuai dengan judul video di kali ini, aku akan mengcompare teman-teman plugin bawaan Cubase atau bawaan DAW lah, gitulah intinya, plugin bawaan DAW dengan plugin eksternal. Apapun itu pluginnya, kita akan praktekkan di sesi mixing. Jadi di sini nanti aku sudah bikin satu project, dimana mixingnya itu projectnya sama teman-teman, tapi mixingnya aku bedain. Dimana satu mixingan dia full pakai plugin-plugin bawaan dari Cubase, kompresor, EQ, limiter, semuanya lah pokoknya bawaan dari Cubase. Dan yang satunya adalah setelah diolah menggunakan plugin dari luar semua, entah itu dari Wave, dari TR, dari plugin Alliance, apapun itu nantinya di sini kalian bisa lihat sendiri, dan cukup sederhana. Aku hanya akan mengcompare aja apakah sesignifikan itu sih sebenarnya ketika kita pakai plugin eksternal ataupun plugin DAW. Jadi buat teman-teman yang tidak punya pluginnya, oh mas aku tidak punya Wave, aku tidak punya TR, aku tidak punya plugin A, B, C, D, berarti aku nggak bisa dong mixing kayak gini. Enggak teman-teman, itu semua akan terjawab nanti di sini. Kalian akan mendengar sendiri dan melihat sendiri eksperimenku kali ini. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke projectnya, dan jangan lupa nonton sampai akhir, oke? Nah, di sini aku sudah ada project yang sangat-sangat sederhana teman-teman. Di sini hanya ada 4 track drum, bass, dan 2 gitar. Dan ini simple banget, pendek banget. Nah, ini aku tak matiin dulu ya semua prosesnya. Ini mentahnya kayak gini teman-teman. Nah, kayak gitu, mentahnya tuh kayak gitu teman-teman. Nah, di sini aku sudah bikin dua halaman, yaitu mixing eksternal. Mixing eksternal itu yang menggunakan pluginnya semua dari luar Cubase. Jadi tidak menggunakan plugin DAW sama sekali. Nah, kemudian di sini menggunakan mixing internal, yaitu dimana full 100% aku memakai plugin-plugin bawaan DAW atau bawaan Cubase. Jadi tidak ada ikut campur tangan dari plugin luar Wave apapun itu.
Jadi benar-benar kita akan mendengar bedanya. Nah, caranya membuat 2 halaman seperti ini bagaimana, Mas? Gitu. Kok bisa dalam satu project ada dua proses yang berbeda tapi projectnya sama gitu. Nah, aku sudah bikin videonya teman-teman tentang snapshot. Buat kalian yang belum nonton, cek videonya tentang snapshot yang ini, dimana fitur yang sangat unik dan bisa membantu pekerjaan kalian lebih mantap lagi. Ya contohnya kayak gini, kita bisa compare, kita bisa switch project yang pertama, kemudian kita kalau eksperimen atau revisi dan lain sebagainya, perubahan itu kita bisa snapshot lagi atau bisa simpan lagi sampai berulang kali. Jadi kita bisa merecall lagi proses yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu nggak hilang. Nah, itu yang aku lakukan di sini teman-teman, di mixing yang pertama. Nah, ini adalah full menggunakan plugin dari luar teman-teman, dan ini khususnya dari Wave. Nah, ini ada kompresor SSL, oke. Kemudian ada EQ F6 dari Wave. Kemudian di sini ada TR5 juga sebagai kompresor. Kemudian EQ di gitarnya ada F6. Jadi semua EQ di sini aku pakai F6. Nih. Nah, semua EQ pakai F6. Kemudian limiter di akhir, limiter aku pakai L1 yang punyanya Wave juga. Jadi di sini beneran tidak ada plugin dari luar, teman-teman. Nah, seperti apakah bunyinya? Seperti ini, teman-teman. Nah, bunyinya seperti itu. Ini kalau kalian lihat, ini kan sudah kelihatan ya, teman-teman, nama-namanya SSL.com. Oh, ini dari Wave. F6 RTA, F6 limiter, ini adalah semua by Wave. Kemudian yang ini TR5. Jadi kalian akan tahu, oh ini plugin luar semua. Nah, yang kedua yaitu adalah plugin bawaan Cubase semua. Ini langsung berubah teman-teman pluginnya. Letaknya sama, parameternya aku samakan teman-teman. Jadi bener-bener adjustnya pun aku parameternya, loudnessnya sama, parameternya sama. Jadi aku mau biar transparan semua gitu teman-teman. Hanya beda plugin aja. Ini yang pertama tadi yang ini. Nah, SSL, F6, L1, TR5. Oke, kalian hafalkan. Kemudian yang mixing internal aku ganti, aku switch. Nah, dia berubah kan? Jadi vintage kompresor. Vintage kompresor ini bawaan Cubase. Ya kan teman-teman? Kalian pasti punya ini. Cek aja kalau nggak percaya. Ini bawaan Cubase. Kemudian EQ-nya pakai Studio EQ. Ini juga bawaan Cubase. Semua EQ pakai Studio EQ. Nah, nih gitarnya di sini juga pakai Studio EQ. Kemudian kompresor yang di bass tadi, kalau di eksternal tadi pakai TR5, di sini aku pakai bawaan Cubase tube kompresor. Ini bawaan Cubase. Kalau tidak percaya cek saja. Nah, kemudian limiternya bawaan Cubase banget nih. Yang wujudnya kayak gini nih fix bawaan Cubase atau Steinberg. Jadi kalian semua ini punya karena kalian pengguna Cubase pasti plugin-plugin ini sama. Susunannya sama persis, teman-teman. Ini yang eksternal. Nih, F6. Jadi kompresor EQ limiter baris atas. Kemudian yang internal sama, kompresor EQ limiter. Sama ya, tidak ada perbedaan. Adjustnya pun sama. Di gitar misalkan, gitarnya nih kayak gini nih. Salah. Nih, gitarnya kayak gini. EQ-nya kayak gini. Low cut-nya dipotong, high-nya ada pemotongan juga di frekuensi 4000 sampai 5000, di mid low-nya juga ada pemotongan, sama. Di gitar kedua juga sama. Nah, ketika menggunakan yang eksternal atau yang Wave itu juga sama. Nih, low-nya aku potong, high-nya juga ada pemotongan. Yang kedua pun juga gitu, low-nya dipotong, ada pemotongan di high-nya, ada reduksi di
2-3 ribuan, sama kayak tadi. Low mid-nya juga ada pemotongan, sama persis. Aku kejar semirip mungkin teman-teman. Nah, kita dengarkan ini yang by wave. Nah, terus ini yang bawaan Cubase. Kita switch ya. Kekerasannya sama. Nah, itu ya. Jadi kelihatan ya teman-teman bedanya. Ini kalian sudah bisa melihat bedanya di sini. Nah, sekarang kita play secara bersamaan. Ini yang eksternal. Apakah jadi kalian bisa hafalkan dulu ya suaranya. Eksternal nih kayak gini. Oke, kayak gitu ya. Kita switch ke yang internal atau bawaan Cubase semua. Dengan kekerasan yang sama, ini tipis teman-teman perbedaannya. Ini wave. Ini Cubase. Nah, sekarang aku tantang kalian tanpa melihat ini, tanpa melihat mixernya, kalian bisa bedain nggak mana yang nantinya pakai plugin eksternal, mana yang pakai plugin internal. Nah, coba kalian tebak nih. Sekarang aku tidak munculkan, terus aku play. Aku play. Yang ini, ya, ini jadi tebak-tebakan. Kalau kalian bisa menebak benar, hebat. Ini yang pertama, oke? Pertama play, kalian nanti jawab yang pertama apa, yang kedua apa gitu ya. Ini yang pertama. Oke, yang kedua. Nanti kalian bisa back sendiri ya. Yang kedua. Ayo, coba tulis di kolom komentar. Yang pertama dan yang kedua pakai apa? Yang pertama wave atau internal, yang kedua eksternal atau internal. Ayo coba kalian bisa menjawab atau tidak. Nah, itu teman-teman, kita kembali lagi ke sini. Nah, jadi menurutku ya teman-teman, menurut kesimpulanku setelah aku melakukan eksperimen ini ya. Nah, menurutku ini tidak apa ya, plugin eksternal dan internal itu tidak untuk dibanding-bandingkan teman-teman. Ojo dibanding-bandingke gitu ya. Jadi menurutku semuanya bisa maksimal, semuanya bisa bagus, tergantung bagaimana kita sebagai engineer, kita sebagai pilotnya untuk mengendalikan konsol ini. Menurutku di situ teman-teman. Jadi ini tuh tipis banget teman-teman. Yang beda hanyalah karakternya. Karakter yang kita kejar yang berbeda. Tentunya setiap plugin akan mempunyai karakternya masing-masing teman-teman. Oh, kalau kita pakai kompresor A itu karakternya seperti ini. Kalau kita pakai kompresor B karakternya seperti ini. Kalau kita pakai EQ dari Wave karakternya kayak gini. Kalau kita pakai EQ dari Progi karakternya kayak gini. Yang berbeda hanyalah karakternya. Dan kita karakter itu akan kita sesuaikan sendiri nantinya. Dengan Wave kita akan membentuk karakter seperti apa, seperti ini. Kalau pakai internal nanti kita karakternya akan bentuk seperti ini. Tapi bukan berarti terus
yang satu jelek, yang satu bagus, yang satu lebih bagus, yang satu biasa aja. Enggak gitu konsepnya teman-teman. Tapi ini pun yang misalkan, nah ini full pakai bawaan Cubase, ini enak banget teman-teman. Nah, ini enggak masalah teman-teman. Tidak kalah dengan bawaan Cubase-nya ini. Dengan eksternalnya. Kalaupun kita mau kejar biar sama persis, bisa teman-teman. Bisa. Kita mau kejar antara internal dan eksternal ini biar sama, itu bisa teman-teman. Ini yang internal dan ini nggak buruk teman-teman. Nah, jadi menurutku plugin apapun itu bisa membuat karya kita menjadi lebih bagus. Ketika kita mixing, ketika kita menambahkan satu plugin, kita menambahkan suatu efek, suatu proses, entah itu dari bawaan Cubase, entah itu plugin-plugin dari luar, menurutku sama saja. Konsepnya sama saja, mindsetnya sama saja. Justru kita jangan termakan oleh mindset, oh kalau pakai wave otomatis akan jadi lebih bagus. Tidak. Buang jauh-jauh mindset itu teman-teman. Mindsetnya adalah kalau kita pakai EQ, apapun EQ-nya, ya kita akan membetulkan sebuah frekuensi. Gitu. Apapun pluginnya dengan EQ, ya kita bermain frekuensi. Selama kita tepat mengatur frekuensinya, ya itu akan menjadi lebih bagus, lebih baik dari sebelum kita memprosesnya. Dan ini terbukti. Ini opiniku ya teman-teman, ini telingaku dan ini hanya pendapatku. Kalau kalian punya opini lain ya silahkan. Cuma di sini aku teman-teman tidak mau kalian itu terbatas. Jadi kalian membatasi diri kalian ketika apa yang kalian punya itu mungkin memang terbatas, tapi dari situ terus kalian jadi pesimis, kalian jadi membatasi diri, kalian mencap atau mengklaim bahwa karya kalian nggak akan bisa bagus, bahwa karya kalian terbatas hanya sebatas plugin. Nah itu yang aku nggak mau teman-teman. Tapi kalau masalah oke, aku mendengar karakter yang berbeda, aku mendengar tone yang berbeda, itu pasti teman-teman. Aku pun mendengar itu. Oh, ketika pakai plugin eksternal itu ada karakter seperti ini, seperti itu, seperti ini. Ketika pakai yang Cubase tadi, oh karakternya dapatnya kayak gini, karakter A, B, C, D, E dan lain sebagainya. Itu ada perbedaannya. Toh pun kita mau kejar biar karakternya sama, itu bisa teman-teman. Nah, jadi bukan permasalahan jelek dan bagusnya, tapi bagaimana kita menggunakan plugin tersebut. Asik gitu ya teman-teman. Jadi video ini adalah video eksperimental atau eksplorasi untuk membuktikan ke teman-teman bahwa plugin tidaklah selamanya akan membuat karya kalian lebih bagus. Plugin itu hanya sebuah alat, DAW itu hanya sebuah alat. Jadi kalau bahan kalian sudah bagus, recordingnya bagus, suaranya memang bagus, bahan mentahnya bagus, pakai plugin apapun disikat pasti beres. Tapi kalau kalian recordingnya awur-awuran, data mentahnya kacau, kalian mau pakai plugin semahal apapun, ya kacau. Kalau kalian tidak tahu mindset cara menggunakannya bagaimana, ya kacau, sama aja bohong. Jadi di sini buat teman-teman pengguna plugin-plugin bawaan, selamat, kalian tetap bisa berkarya secara maksimal dan profesional tentunya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Kalian mau request apa lagi? Tulis di kolom komentar, aku pasti akan buatkan videonya buat kalian semua. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Bye bye teman-teman, God bless you.